Oke, coba deh lupain sejenak nama-nama besar, CEO terkenal, atau pendiri startup yang warawiri di berita. Kali ini kita mau bahas pahlawan yang sebenarnya di dunia kerja. Sosok yang mungkin namanya nggak pernah kita dengar, tapi dia yang bikin semuanya tetap beres. Coba bayangin deh, orang ini di kantor Anda. Dia itu bukan tipe karyawan teladan bulan ini, sama sekali bukan. Namanya juga nggak bakal nongol di majalah bisnis atau dimanapun. Dan jangan harap juga ada postingan viral di LinkedIn tentang dia yang berhasil menyelamatkan proyek triliunan. Nggak ada. Malah sebaliknya, orang ini tuh kayak nggak kelihatan. Tapi anehnya di sini nih, justru pas semua lagi kacau balau, sistem error, klien ngamuk, telepon dia yang bunyi. Kok bisa? Apa sih rahasianya? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita sebut aja dia pemain paling berharga yang tak terlihat. Dia ini pahlawan yang gak pernah kita dengar namanya. Biasanya sih dia ini seorang manajer tingkat menengah yang seringnya ya gitu deh diremehkan. Profilnya tuh kira-kira gini, usianya mungkin akhir 40-an atau 50-an. Posisinya manajer menengah, jadi wewenangnya terbatas. Tapi dia ini unik, dia paham banget apa maunya kantor pusat sekaligus ngerti susahnya kondisi di lapangan. Dia bukan tipe yang cari ribut, tapi juga bukan yang iya-iya aja. Dan yang paling keren, klien-klien lama masih aja nyariin dia. Bahkan setelah dia pindah perusahaan, mereka nyari dia, bukan perusahaannya. Nah, buat ngerti kenapa orang ini begitu berharga, kita harus lihat dulu medan perangnya sehari-hari. Dia ini kejepit loh, ditekan dari 3 arah sekaligus. Pertama, dari atas, dari perusahaan. Perintahnya selalu jelas, pokoknya klien harus dikendalikan. Intinya, jaga untung perusahaan. Ini tekanan dari dalam. Terus, dari luar, klien kan? Mana mereka mau tahu urusan internal kita? Buat mereka, itu kan masalah perusahaan Anda. Mereka cuma mau hasilnya, titik. Nggak mau dengar alasan. Dan terakhir, dari bawah, dari tim di lapangan atau subkontraktor. Mereka udah di batas kemampuan. Mereka bilang, udah mentok pak, nggak mungkin bisa. Permintaan dari atasan itu kedengarannya mustahil buat mereka. Nah, di situasi kejepit kayak gini, jalan paling gampang kan saling tunjuk. Salahin klien, tekan tim di lapangan. Mungkin bisa menang argumen di satu rapat, iya kan? Tapi ada harga yang harus dibayar. Dia bakal kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal, kepercayaan. Tapi pahlawan kita ini beda. Dia nggak ikut-ikutan main salah-salahan. Dia cuma melakukan satu pergeseran cara berpikir. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini dia bedanya. Kebanyakan orang kan mainnya saling menyalahkan. Pertanyaannya selalu, siapa nih yang salah? Atau siapa yang harus tanggung jawab? Fokusnya ke posisi. Tapi pahlawan kita ini beda. Dia pakai pendekatan masalah utama. Fokusnya ke proses. Pertanyaannya bukan siapa, tapi apa yang berhenti dan gimana cara kita benerinnya. Oke, kedengerannya bagus ya di teori, tapi gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, ini bukan cuma omong kosong, ini benar-benar bisa dilakuin. Caranya itu simpel banget. Dia nggak pakai drama, nggak pakai ceramah, nggak buang-buang waktu nyari kambing hitam. Dia langsung to the point, ke akar masalahnya. Dan ternyata senjata andalannya itu cuma satu pertanyaan sederhana. Dalam bahasa Jepang bunyinya doko de tomate maska, yang artinya simple banget. Macetnya di mana? Coba deh kita renungin. Pertanyaan siapa yang salah itu langsung bikin orang pasang kuda-kuda, siap membela diri. Tapi pertanyaan macetnya di mana? Itu kayak ngajak orang buat lihat peta yang sama. Tiba-tiba yang tadinya lawan jadi kawan buat nyari solusi bareng. Keren kan? Dan ini panduan praktisnya. Kalau ngomong ke atasan, dia nggak ngeluh tapi kasih lihat data di mana hambatannya. Kalau ke klien, dia nggak debat siapa yang benar, tapi fokus mecahin masalah mereka. Buat tim di lapangan, dia bikin jadwal yang masuk akal, yang ada ruang buat kesalahan. Taktiknya bisa beda-beda, tapi tujuannya cuma satu, biar kerjaan jalan lagi. Efek jangka panjangnya, wah ini lebih dari sekedar nyelesain satu masalah aja. Ini soal membangun sesuatu yang nggak bakal lekang oleh waktu. Pada akhirnya, tanpa sadar, dia menciptakan peran baru untuk dirinya sendiri. Dalam bahasa Jepang disebut Genba no Honnyakusha atau penerjemah lapangan. Dia ini kayak jembatan. Dia menerjemahkan maunya manajemen biar dimengerti tim, dan sebaliknya, dia menyuarakan kesulitan tim biar manajemen juga paham. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Kenapa klien lama masih terus nelpon dia?
Jawabannya simpel, karena mereka nggak lihat dia sebagai sales dari perusahaan A atau manajer dari perusahaan B. Enggak. Mereka lihat dia sebagai si pemecah masalah. Titik. Loyalitas mereka itu ke orangnya, bukan ke logo di kartu namanya. Terus, apa sih warisan dari karir yang kayak gini? Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tulis di CV atau laporan tahunan. Ini lebih dalam dari itu. Kemenangan terbesarnya justru adalah hal-hal yang tidak pernah terjadi, bencana yang berhasil dihindari, perusahaan rekanan yang batal bangkrut, hubungan bisnis yang gak jadi putus, skandal yang berhasil dicegah. Semua kemenangan tak terlihat ini gak akan pernah dapat penghargaan, tapi nilainya luar biasa. Dan inilah pelajaran berharga yang dia wariskan. Gampang banget kan pamer jabatan dan bilang, wah itu bukan urusan saya, tapi jauh lebih susah dan jauh lebih bernilai kalau kita fokus ke masalahnya, bukan ke jabatan kita. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat kita semua. Nanti, kalau ketemu masalah atau konflik lagi, kita mau pilih yang mana? Kita mau nanya, siapa yang tanggung jawab? Atau kita mau nanya, apa yang macet dan gimana cara kita benerinnya? Jawabannya ada di tangan kita. Dan pilihan itu bisa mengubah segalanya.